Salam damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita bersukacita. Dan kita diajak bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dari nyanyian pujian Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Memanjatkan doa permohonan kami kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu memimpin hidup kami, supaya hidup kami lebih baik karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat-surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memberi pengaruh positif, itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Kita belajar dari tokoh Apolos, seorang laki-laki yang datang ke Efesus. Dia orang Yahudi dan dikatakan bahwa dia berasal dari Alexandria. Dia pasti berbicara dan sangat mahir tentang kitab suci. Dan dia menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dan ketika dia membicarakan tentang pengajaran tentang Tuhan Yesus, dengan teliti ia mengajarkannya. Dan banyak sekali orang tertarik dengan pengajaran yang diajarkan oleh Apolos. Dia berwibawa, suaranya bagus,
sehingga orang sangat tertarik untuk mendengarkan apa yang dia ajarkan. Tetapi ternyata Apolos ini juga memiliki keterbatasan dalam memahami tentang baptisan Yohanes. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis mengajak supaya setiap orang yang mau dibaptis harus bertobat dulu. Tetapi Tuhan Yesus dia baptis bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tetapi hanya di dalam Yesuslah pertobatan yang sungguh-sungguh, dan hanya Yesus yang mampu menghapuskan segala dosa dan pelanggaran manusia. Dalam menjelaskan tentang baptisan Yohanes, ini Apolos belum terlalu memahaminya. Tetapi Priskila dan Aquila karena dekat dengan Paulus, sering bersama-sama dengan Paulus, sering juga mendengarkan pengajaran-pengajaran Paulus, sehingga Priskila dan Aquila telah memahami dengan baik dan benar tentang baptisan Yohanes. Tetapi apa yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila? Dia sangat mengasihi Apolos. Dia mengundang Apolos ke rumahnya, dan setibanya mereka di rumah, mereka berkumpul bersama, makan bersama. Kemudian dia menjelaskan bahwa pengajaran Apolos tentang baptisan Yohanes belum sempurna. Oleh karena itu harus lebih sempurna, karena dia guru, dia adalah pengajar, dia juga memberi pengaruh untuk membawa orang mengenal tentang Kristus. Dan kita tahu semangat Apolos mengajar ini juga sangat luar biasa. Tetapi yang diajarkan harus benar, tidak boleh salah. Oleh karena itu Priskila dan Aquila mengingatkan kesalahan Apolos. Dan ternyata luar biasa Apolos menerimanya. Ini ciri-ciri orang yang berpikiran maju, orang yang mau berubah. Ya, Apolos mau hidupnya lebih baik. Walaupun lebih terkenal Apolos dari Priskila dan Aquila, dia mau mendengar Priskila dan Aquila. Dan dia mau mengubah caranya mengajar, khususnya materi pelajarannya. Materi pengajaran yang dia ajarkan itu harus benar. Jadi diingatkan kita melalui pembacaan Alkitab ini, setiap orang membutuhkan orang lain untuk melengkapi pengetahuannya supaya lebih sempurna. Karena sepintar-pintar seseorang, pasti juga dia membutuhkan orang lain untuk melengkapi pengetahuannya. Dan orang yang berpikiran maju pasti mau belajar dari siapapun. Karena orang yang tidak mau belajar dan tidak mau berubah, tidak akan pernah hidupnya berubah. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan juga harus banyak belajar dan mau berubah seandainya ada yang mengoreksi atau mengkritik kesalahan yang kita lakukan. Karena kita lihat Apolos ini juga tadi, dia berencana untuk menyeberang ke Akaya, dan saudara-saudaranya di Efesus mengirim surat supaya dia juga dapat diterima di Akaya dengan sukacita. Inilah pengaruh positif, karena Apolos juga hatinya bersih, tulus, rajin, bekerja dengan semangat. Ternyata jemaat di Efesus juga memberikan dukungan dan mengirim surat kepada orang di Akaya supaya dia diterima dengan sukacita. Ternyata Tuhan memakai Apolos dengan luar biasa, sehingga dia dengan berani membuktikan bahwa kitab suci menjelaskan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang diurapi oleh anak. Jadi kita juga dalam bersahabat, ya, kita memiliki teman, kita memiliki saudara, kita harus memberi pengaruh positif. Kalau kita tahu dia salah, jangan kita biarkan, jangan kita ejek dan kita ceritakan sama orang lain.
tetapi kita harus menegur dia supaya dia berubah. Itu yang harus kita lakukan. Kebiasaan anak-anak Tuhan menegurnya dengan sopan, menegurnya dengan harapan ada perubahan. Kalau kita ceritakan sama orang lain atau kita bully, ya ini tidak benar. Tetapi yang perlu kita teladani dari Apolos, dia mau mendengar dari orang yang lebih kecil dari dia. Dan Priscilla dan Aquila tidak tinggal diam, walaupun Apolos lebih besar, lebih memiliki pengaruh, tetap dia mengingatkan bahwa yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jadi kita diajak bersama-sama membiasakan yang benar. Ya, karena yang benar, yang biasa itu belum tentu benar, tetapi yang benar harus dibiasakan. Yang benar harus dibiasakan. Yang biasa belum tentu benar. Nah, ini ajakan buat kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya selalu hidup benar di mata Tuhan dan mau belajar memberi pengaruh positif kepada siapapun, saudara kita, kakak kita, abang kita, adik kita, dan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kita berikan pengaruh positif supaya dia berubah, kita pun senang, persekutuan kita pasti lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih mendatangkan sukacita. Itulah harapan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Yesus Sayang Padaku. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu mau belajar. Dari orang yang pintar kami dapat belajar, dari anak-anak Tuhan yang memiliki keterbatasan pengetahuan juga kami perlu belajar. Karena kami diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami supaya kami kuat untuk melakukan banyak hal yang positif, saling melengkapi, saling memaafkan, dan juga kami mau belajar tentang sahabat-sahabat kami, tentang orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya persekutuan anak-anak Tuhan menjadi lebih baik. Mereka rajin belajar, rajin berdoa, juga membaca Alkitab. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu dan juga penatua, pendeta, diaken, semua anak-anak Tuhan yang Tuhan telah pilih untuk menjadi hamba Tuhan. Biarlah bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Anak-anak kami yang berulang tahun bersukacita, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Kau tetap memberikan semangat buat anak-anak kami belajar, karena ilmu pengetahuan mereka akan bertambah ketika mereka mau mengubah sikap hidupnya dan selalu ingin belajar untuk mengetahui banyak hal. Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemimpin bangsa dan negara kami, dan berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya menghiburkan orang yang berduka cita, menyembuhkan orang yang sakit, memberi rezeki bagi setiap anak Tuhan yang berkekurangan, dan menyempurnakan kehidupan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, lepaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Semua anak-anak Tuhan yang sedang sakit karena COVID, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk
guru sekolah minggu kami, Mama Giri yang sedang sakit, yang berada dalam proses pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati semua orang tua anak-anak kami, dan anak-anak kami juga selalu hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam semangat, salam sehat. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati.